Peretasan Pusat Data Nasional. Jadi isu ini menjadi besar. Kenapa? Karena memang ini isu besar. Sebagai gambaran ya, saya ceritakan. Saya mau nanya kepada Anda. Jumlah penduduk Indonesia itu 275 juta. Bagaimana NIK data yang ada di dalam PDSN itu jumlah NIK di Indonesia itu 300 juta. Jadi jumlah NIK nomor induk kependudukan itu melebihi jumlah penduduk. Betapa kacaunya data Republik Indonesia. Data yang kacau aja hilang. Jadi konsekuensi kehilangan data nomor induk kependudukan itu apa? Artinya KTP itu udah nggak jadi elektronik KTP lagi. Jadi KTP Anda itu ya belangkonya itu. Kalau belangkonya 3 ya kamu punya 3 KTP. Kalau belangkonya 10 ya kamu punya 10 KTP. Banyak sekali KTP-KTP yang nggak ada orangnya. Artinya apa? Artinya ya cita-cita kita yang mau menjadi single ID di mana seorang narapidana itu nggak perlu ditangkap gitu loh. Hanya nicknya aja dicoret, dimerahkan di stabilo merah. Ya bubar. Artinya apa? Artinya seluruh penjahat-penjahat itu ya, narapidana yang buron-buron itu se-Indonesia itu, sekarang bebas mau bikin KTP mau namanya siapa. Ada orang namanya Ahmad, AHMAD. Ada Ahmad, ACHMAD. Ahmadi, ada. Makanya ketika sampai di Singapura, ya Abdul Somad itu ya dicurigai. Karena apa? Mungkin ada Abdul Sobari yang jadi buron, gitu loh. Karena di Indonesia itu kita tidak taat hukum, ya. Nama kita, apalagi di TikTok, ada namanya apa? Orang itu ID-nya itu, username-nya itu namanya jangan tanya saya, gitu. Gitu. Makanya kalau ada orang yang username-nya itu jangan tanya saya, bukan salah saya, atau nama-nama username yang antik itu, ya terblokir. Kenapa? Namamu aja jangan nanya saya, apalagi omonganmu. Jadi, tapi entahlah ya, saya sangat optimis ya dengan Indonesia ini, walaupun acak-adut, ya, walaupun Dirjen Imigrasi juga bingung, karena apa? Yang pintu masuk yang otomatis itu, yang by system, jadi Anda tuh nggak perlu manual, nggak perlu di-stempel, nggak perlu apa gitu. Cuman masuk aja, masuk, bebas masuk. Karena by system. Dicatat Anda masuk, Anda keluar. Anda masuk, Anda keluar. Jadi dicatatlah seperti absen di kantor gitu loh. Itu juga down. Dan sekarang orang tuh ribuan orang antri di bandara. Gitu. Lagi pula sekarang dengan hilangnya data paspor, ya, artinya orang-orang tertentu itu bisa punya paspor 2-3 biji. Gitu loh. Artinya apa? Kalau Anda punya belangko paspor, Anda bisa tulis di situ namamu, mau Abdul, Siti, Julaiha, bebas. Tinggal diketik gitu loh. Karena datanya offline. Betapa memalukannya Republik Indonesia di tahun ini, di mana kita itu pakai m-banking, ya kan? Udah nggak ada ATM. Nah sekarang kembali lagi paspormu ya cuman belangko paspor itu. Jadi kalau kamu misalnya bikin 2, bikin 3, bikin 4, asal bayar, ya kamu punya identitas baru. Sudah sekarang orang tuh nggak usah jadi CIA atau MI6. Buron-buron itu sekarang semua sudah punya. Lagi pula kalau data Kalapas itu hilang, ya, status Anda itu nggak bisa dicek. Misalnya Joko S. Chandra sekarang kan di penjara misalnya ya. Nah, dia bisa jalan-jalan pakai paspor baru, KTP baru, data penjaranya juga hilang. Siapa yang dipenjara dan sebagainya juga udah hilang, tergantung Kalapas. Begitu Kalapas bilang kamu out, ya out. Gitu loh. Jadi data ini menjadi manual, udah kembali ke zaman Mojopahit. Betapa memalukannya kejadian ini.
Tapi saya masih optimis. Kenapa saya optimis? Saya baru sebulan bikin channel edukasi ini. Ya, kemarin saya ketemu dengan teman saya, ya, maksudnya pemirsa ya, yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Beliau adalah ibu rumah tangga biasa. Jadi saya sangat optimis. Dari sebulan channel ini dibentuk, saya udah ketemu Faisal Basri. Saya bisa ketemu dengan orang-orang lama, para jenderal yang tahun 45, yang anaknya juga jenderal juga, yang sudah pensiun juga. Jadi bayangin ya, jenderal angkatan 45, di mana anaknya juga jenderal juga, yang angkatan 65 gitu. Nah, udah pada pensiun. Karena sekarang kan jenderal kan udah angkatan 92. Gitu loh. Jadi kalau orang jenderal itu angkatan 68, 69, ya udah tua. Gitu loh. Nah, mereka itu adalah pemegang rahasia-rahasia kuno. Zaman Pak Harto, apa yang terjadi di situ? Kemelut apa? Dan bagaimana mereka itu sangat menderita, gitu loh. Di ujung-ujung usianya, mereka menderita. Dan mereka baru terbuka bahwa dulu Pak Harto begini, dulu begini, dulu begini, dulu begini. Dan leluhur-leluhur lama itu tersambung.